Sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita masih menggunakan perintah circle, kemudian kita menggunakan perintah polar array, kemudian kita membuat line dengan menggunakan perintah tambahan, itu adalah tangen. Kemudian kalau kawan-kawan lihat di sisi bagian kiri, ini ada sebuah lingkaran. Jadi jangan kita anggap circle yang ada di sebelah kiri ini itu adalah memiliki titik sumbu dari ini. Akan tetapi ini adalah hasil dari singgungan dari dua buah circle yang ada di sisi atas dan sisi bagian bawah. Baiklah, seperti apa proses latihannya, mari ikuti latihan berikut ini. Jadi hal yang pertama kita buat itu adalah circle, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita buat dengan diameter 36. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle yang kedua, itu adalah dengan diameter 75. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle yang paling besar, itu adalah dengan diameter, sebentar kita lihat terlebih dahulu, ini adalah 75. Kemudian di sisi bagian luar itu adalah 95. Jadi dengan diameter 95. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu dari titik sumbu ke sisi bagian atas, itu adalah setengah dari 130, berarti itu adalah 65. Itu adalah 65. Kemudian kita lanjutkan juga ke sisi bagian bawah, itu adalah 65. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle kecil di sisi bagian atas, itu adalah kalau yang kecil itu adalah diameter 12, sedangkan circle yang besar itu adalah diameter 26. Circle kemudian diameter 26. Kemudian circle yang di bagian atas yang kita buat dua buah, kita kopikan ke sisi bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu ke sisi bagian luar, itu adalah dengan jarak 72. Ini ke belakang itu adalah 72. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle, dua buah circle ini kita kopikan juga ke sisi bagian belakang. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat di sini adalah satu buah circle, di mana circle ini menyinggung sisi bagian lingkaran bagian dalam dan sisi bagian di circle di sisi bagian luar, itu dengan radius 8. Maka kita gunakan perintah circle TTR. Di sini circle TTR, kita klik circle yang pertama, klik circle yang kedua, kemudian kita isi dengan radius 8. Kemudian ini kita sama, ini bisa kita gunakan perintah mirror MI, kemudian kita arahkan ke sisi sebelah kiri, kemudian kita nolkan. Kemudian kita trim garis yang tidak kita perlukan. Jadi ini kita hapus. Kemudian kita menggunakan perintah line, kemudian kita ketik tan, kita klik ke circle yang pertama, kemudian kita ketik tan, kita klik di circle yang kedua. Kemudian garis ini yang kita jadi itu kita mirrorkan, kemudian kita arahkan ke sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle dengan garis lurus yang ada di sisi bagian dalam. Yang pertama kita buat itu adalah di titik bagian atas. Di titik bagian atas itu adalah circle-nya adalah radius 5, berarti kita buat 5. Kemudian di sisi bagian dalam itu adalah 5 juga. Kemudian kita tarik garis lurus dari sisi atas ke bawah, begitu juga dengan sisi bagian sebelah kanan. Kemudian kita lakukan proses trim. Ini kita hapus. Kemudian semua garis ini kita gunakan perintah array polar. Kemudian kita klik center point-nya, kemudian kita isi, ini adalah jumlahnya adalah 6. Kemudian kita oke kan.
Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle di sisi bagian luar dengan menggunakan perintah circle TTR. Kita klik di sisi bagian luar di circle bagian atas dan circle bagian luar di sisi bagian bawah. Kemudian kita isi di sini itu adalah 82. Kemudian kita lanjutkan dengan proses trim. Kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar yang kita kerjakan telah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kita ganti semua, di mana garis bantu kita ganti dengan berwarna merah. Kemudian lainnya kita ganti dengan, di sini kita orderkan, kemudian kita load, kemudian kita ganti dengan center 5. Center, di sini center 5, kemudian kita okekan. Oke, kemudian di sini kita klik ini, kemudian kita centerkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian. Yang pertama itu adalah annulate center mat dari sebuah circle. Kemudian kita hapus garis bantu, semua garis bantu, ini garis bantu kita hapus. Kemudian kita perpanjang ke sisi bagian belakang. Kemudian garis sumbu ini kita tarik ke sisi bagian luar, dan di sisi bagian atas ini kita center matkan lagi, kita klik semua dari di sini kita klik. Kemudian di sini kita ganti ini menjadi garis bantu, ini kita ganti dengan berwarna merah. Di sini kita ganti, ini adalah berwarna merah. Kemudian kita gunakan perintah MA, kita klik center mat ini, kemudian kita klik garis center seluruhnya. Maka secara otomatis garis sumbu yang kita buat itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ini kita perpendek terlebih dahulu. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita sudah sesuai dengan yang di sisi sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Yang pertama itu adalah dengan dimensi, itu adalah linear, di mana linear dari titik sumbu ini ke titik sumbu bagian bawah itu adalah dengan jarak 72. Kemudian dari center bagian atas, dari circle di bagian atas dengan circle di bawah itu adalah diameter 96. Ini 96. Antara ini tidak berada di titik ini, aturannya itu adalah 95. Kemudian dari center di bawah ke center bagian atas itu adalah 130. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian diameter. Di sini diameter. Kemudian kita klik, yang pertama itu adalah bagian dalam, itu adalah diameter 36. Nomor 2 itu adalah diameter 75. Kemudian yang di bagian atas, yang bagian kecil itu adalah diameter 12, dan yang paling besar itu adalah diameter 26. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dari radius. Radius yang pertama itu adalah radius 5. Kemudian di sisi bagian dalam sini itu adalah radius 8. Yang paling besar itu adalah 82. Dan sisi bagian luar ini itu adalah radius 13. Kemudian dimensi ini kita ganti dengan berwarna merah. Kemudian kita ketik MA, kita klik dimensi ini, kemudian kita ganti seluruh dimensi itu berubah menjadi warna merah. Kalau kalian lihat, gambar kita sudah selesai. Kemudian dimensi ini kita perbesar dengan cara mengklik dimensi, kemudian dimension style kita modif, kemudian kita isi teksnya ini, kita rubah menjadi 4.5. Kemudian kita okekan, kemudian kita oke, maka dimensi akan menjadi lebih besar. Kemudian kita lihat gambar yang kita buat sudah selesai dengan gambar yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Baiklah, sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.